Pagi hari ini kita mau belajar sekali lagi tentang universe atau alam semesta. Ada yang menarik dengan perkataan ini, Bapak. Dan saya rasa bahwa semakin Tuhan percayakan hal yang besar buat kita. Bukan hanya 7 samudra, benua, tapi alam semesta. Ini hal-hal yang luar biasa. Mau gak mau Bapak Ibu, kita harus memperbesar yang di dalam kita. Wadah kita, kapasitas kita. Karena yang ilahi sedang terjadi, sedang dikerjakan oleh hidup kita. Ini ada hal yang ajaib, yaitu alam semesta. Saya bacakan artinya. Alam semesta ini merujuk kepada keseluruhan yang ada, termasuk ruang, waktu, materi, energi, hukum, semua yang ada. Itu berbicara tentang universe. Tentang semua ruang, waktu, materi, termasuk di dalamnya. Loh Bapak Ibu, termasuk di dalamnya ada apa Bapak Ibu? Saya bilang sama imam, para imam, ada emas, mineral, semuanya di dalamnya. Itu semuanya termasuk alam semesta. Tapi ada yang ajaib. Mari kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 1. Saya cepat. Kejadian 1 diberkata demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi terjemahan yang lain berkata, in the beginning when God created the universe. Pada mulanya Tuhan menciptakan seluruh alam semesta. Tapi kalau dalam bahasa Ibraninya, dalam Bereshit bara, Elohim et Hasamaim Ve'et Haares, dia menciptakan langit, tapi langit yang terdiri langit yang tidak terbatas. Yang di dalamnya Bapak Ibu setiap hari pasti lihat kalau Bapak Ibu keluar dari ruangan ini, Bapak Ibu akan lihat pagi ada awan, itulah Semaim. Hamaim yang di atas nih yang dilihat, ada Sema di atas yang dilihat, yaitu ada awan. Maka di Kejadian 1 pasal 4 dan 6 Tuhan memisahkan antara cakrawala dan cakrawala awan yang di atas yang di bawah. Dia pisahkan. Ini yang Bapak Ibu bisa lihat. Tingkatan pertama di langit yang Bapak Ibu bisa lihat. Dan berikutnya ada tingkatan yang kedua, yaitu di mana ada semua bintang-bintang, galaksinya semua yang diciptakan. Yaitu di Kejadian pasal 1 ayat 14 sampai 19, bintang-bintang semuanya ada di lapisan yang kedua. Tapi yang ketiga, dia ada lapisan yang dimana Bapak Ibu pernah dengar dan pernah baca. Ada penghulu-penghulu ada atau pasukan-pasukan. Di Mazmur dikatakan ada tentara-tentara langit yang di atasnya. Bagaimana buat kita bisa berdoa dan setiap pagi Ibu berkata, mari berbahasa roh, mari menyembah peperangan. Karena ada di atas kita ada langit, penguasa semuanya yang perlu kita beresi. Ada langit yang berikutnya, ada langit di mana malaikat-malaikat Tuhan bergerak semuanya yang kita aktifkan. Dan berikutnya ada langit di mana ada sidang ilahi dan seterusnya. Buat pagi hari ini, buat kita mengendalikan semuanya ini. Saya bilang Tuhan gimana caranya? Mari kenali namanya Zebaot, ini Jehovah Zebaot. Dari kata Jehovah Zebaot, ada beberapa hal yang saya coba pelajari. Dan sesungguhnya perkataan ini buat saya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Tuhan percayakan seluruh alam semesta, berarti kita adalah orang-orang yang dipercayai atau dipercayakan oleh Tuhan. Halo? Kalau Tuhan percayakan seluruh alam semesta buat kita, berarti kita adalah orang-orang yang dipercaya oleh Bapa kita. Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang dipercaya oleh Bapa kita. Kita adalah orang-orang yang dipercayai oleh Bapa kita. Saya sedang ngomong buat diri saya. Karena saya nggak mau senyum, Ibu bilangin senyummu aja nggak percaya. Yang ngerti. Saya bilang Tuhan, saya nggak mau hanya senyum aja Tuhan. Tapi saya mau percaya ini alam semesta diberikan buat saya. Maka Bapak Ibu akan ngatur semuanya. Seperti dia berkata, jadilah terang dan sebagainya. Termasuk di dalamnya waktu.
Saya cepat aja pagi hari ini, gak banyak. Karena ada sesuatu yang kita akan kerjakan habis ini. Kata Sebaot artinya tentara Tuhan, saudara dipimpin tentara Tuhan untuk memimpin. Di mana saudara pakai untuk memimpin, mengatur semua barisan. Yang berikutnya seperti mengatur pasukan malaikat dan seluruh penghuni surgawi. Yang berikutnya Bapak Ibu sedang mengatur tentang matahari, bulan dan bintang. Termasuk seluruh ciptaannya. Kejadian 1 ayat 28. Kuasa di darat, di laut, udara semua diberikan kepadamu. Sebaot. Saya nggak bisa panjang cerita Bapak Ibu. Karena bentar lagi udah mau selesai. Bentar lagi habis. Tapi kata Sebaotnya artinya yang kedua adalah Bapak Ibu juga peperangan. Halo? Amin? Amin? Habis ini kita akan peperangan Bapak Ibu. Kita kata peperangan sebab Jehovah Sebaot bukan dia menguasai seluruh alam semesta. Tapi dia pemimpin barisan kepala tentara Allah. So kalau Bapak Ibu adalah barisannya, Bapak Ibu harus siap sedia. Yang berikut adalah barisan atau Sebaot juga berbicara tentang pelayanan Lewi. Atau tugas jabatan, wajib tugas yang tadi saya katakan militer, yaitu Sebaot. Mereka dikumpulkan untuk melayani Tuhan. Saya tutup dengan ayat ini, Nehemia 9 ayat 6, dikatakan, hanya Engkau adalah Tuhan, Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu. Dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Buat pagi hari ini ada beberapa hal yang kita akan lakukan. Saya minta Bu Lydia atau Pak Usko. Kita akan sekali lagi menguasainya. Boleh slide yang terakhir Bapak Ibu. Ini akan terjadi selama setahun ini. Yaitu ada namanya astronomi. Tapi kita batalkan semuanya. Kita katakan tidak ada. Sebab kita yang mengatur masa waktu seluruhnya. Loh, Bapak Ibu belum bangun, jangan terpesona dengan gambarnya. Kita tahan semuanya ini. Kenapa banjir semuanya airnya naik? Karena matahari berada titik yang jauh dari bumi. Sehingga suhu dingin, kemudian air naik dan sebagainya. Kita perlu tahan. Saya coba, wah ternyata ini ada. Kita tahan semuanya.